Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya ada sedikit kendala ya, terutama berkaitan dengan urusan mic ini. Jadi saat saya bikin VT yang saya gunakan untuk apa namanya TikTok dan Instagram itu, eh suaranya ndak begitu bagus. Entah karena mungkin mic-nya atau mungkin settingan audionya dan lain sebagainya itu saya coba cari format terbaik sehingga suaranya bisa terdengar dengan jelas ya. Itu yang sedang saya cari. Dan saya berharap bahwa suara ini emang elemen paling penting saat ini, terutama kalau kita making video itu memang audio ini apa jadi hal yang paling utama. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi rencananya ini saya akan upload di YouTube ya. Jadi YouTube saya ini juga harus ada isinya itu. Maklum ya, kita juga ya namanya juga penggiat internet yang notabene juga perlu online lah, setiap saat itu perlu online dan menawarkan online. Saya kira itu jadi hal yang yang wajib lah bagi saya pribadi itu. Nah, apa yang saya pakai untuk audio? Jadi saya audio ini terus terang menggunakan Zoom H5n. Untuk sebenarnya awalnya saya gunakan sebagai audio interface ke laptop ya. Kemudian kok suaranya kalau setiap pakai mic dinamik itu ngempet, suaranya itu enggak begitu terdengar dengan jelas. Nah, coba saya gunakan terpisah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja karena waktu saya menggunakan audio interface Zoom H5n sebagai audio interface itu tenaganya powered atau ditenagai dengan baterai ya, dari baterai seperti ini. Saya tunjukkan ke jenengan baterainya seperti ini. Baterai A2 ya, baterai A2 yang menurut saya mungkin saja karena memang dia ditenagai dengan baterai yang kemik dinamik mungkin tidak kuat ya. Coba sekarang saya hubungkan langsung, itu sekarang pakai DC. Zoom H5n-nya saya power saya tenagai atau saya colokkan ke DC-nya. Semoga saja ndak ada kendala ya. Dan ini jadi kalau masih suaranya jelek ya, saya nggak tahu lagi ini nanti pakai apa lagi itu. Nah, kenapa kok harus pakai laptop ya? Karena memang saya pribadi itu kan ini ada GoPro yang saya akui juga masih oke punya. Namun kalau saya pakai GoPro meskipun pakai 30 fps, ngeditnya Pak Bro yang jadi kendala. Ngeditnya ini saya pakai laptop yang bukan spek laptop gaming. Kalau misalkan ada video 40 menit, 30 menit, 10 menit, kalau di render itu biasa sampai jam-jaman. Nah, dari situlah kemudian ya wis lah, saya gunakan saja OBS, kemudian dibantu dengan webcam seperti ini, webcam cungkoan ya, merek JT, dan moga saja bisa hasilnya bagus begitu, untuk mempercepat proses editing supaya tidak lama-lama. Itu yang jadi concern saya ataupun perhatian saya. Nah, ada juga itu jadi kendala ya, jadi kendala semacam itu yang jadi masalah kalau kita mungkin kalau bagi konten kreator yang lain juga pasti punya kendala masing-masing. Kalau kita bilang ideal ya nggak ada yang ketemu ideal, semuanya mesti ada satu dua problem ya. Misalkan PC-nya sudah bagus, laptop editingnya sudah bagus, setting audio sudah bagus, studionya belum gitu. Ada banyak kendala. Nah, kalau saya sendiri kalau mandek nang kendala-kendala iku ya gak melaku begitu ya. Baiklah, itu yang pertama ya. Dan saya juga sekarang ini terus ini gak manfaat Pak Bro gitu kan. Masih saya pakai terutama untuk ambil gambar sekarang ini. Dan saat misalkan nggak pakai HP aja, idealnya begitu. Tapi HP ini saya dipakai anak ya, jadi ya gimana lagi ya, harus ngalah sama anak.
HP dipakai anak, toh juga saya masih bisa pakai kamera untuk taking atau untuk ya foto saja. Kalau sudah foto begitu nanti bisa saya voice over, jadi gitu. Kalau foto kan nggak terlalu berat kalau diedit ya, misalkan di Premiere Pro tinggal nempel foto gitu, nggak terlalu berat. Tapi kalau video mungkin rendernya, ngefeknya ke rendernya nanti jadi lebih lama lagi. Baiklah, perkenalan seperti biasa, ini adalah channel Jual Pagar Kanopi ya. Jual Pagar Kanopi ini sesuai dengan namanya, yaitu berjualan pagar dan kanopi. Dan alhamdulillah kita juga sudah ada beberapa garapan ya, nanti saya akan liput-liput ya. Yang jalan saat ini itu di Semolo Bahari itu sudah jalan, itu renovasi rumah untuk bikin jemuran. Kemudian bikin jemuran tuh ya, itemnya naikkan level lantai, kemudian ngeslup tembok keliling, ngering, ngelepo, kemudian atasnya nanti dikasih dengan kanopi rooftop ya. Kita sudah deal harga, alhamdulillah sekarang dikerjakan. Ini hari Minggu tanggal 30 April 2023, itu sudah dikerjakan sejak Rabu minggu kemarin. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu libur kan, kemudian Minggu ya. Sudah 4 hari jalan, semoga saja dalam waktu 10 hari bisa finish ya, semoga saja. Itu dikerjakan oleh satu tukang, satu kuli. Jadi satu tukangnya ini bayarannya 180 bersih ya. Kemudian kulinya itu 140.000 bersih. Nah, kemarin tuan rumahnya bilang, "Pak, ini makannya gimana?" Makannya nggak usah, Pak. Tapi kalau jenengan berkenan ya mungkin kopi ataupun air isi ulang seyogyanya sebisa mungkin disediakan, saya bilang begitu. Pernah nggak disediakan? Pernah, Bu. Ketika saya ngerjakan salah satu garapan di pasar itu air putih aja nggak ada, Pak. Air putih, air mineral itu ya memang benar sih. Kita deal-dealannya itu juga ongkos jasa saja dan memang benar. Namun seyogyanya juga air putih saja ya turun lah kalau enggak begitu. Biasanya saya juga kalau borongkan garapan ke orang itu mesti saya jamin untuk airnya, kalau bisa ada uang sisa itu ke makanannya, jajan, kemudian syukur-syukur bisa ngasih makanan gitu ya. Karena memang saya mandangnya itu ya ini orang-orang kita sendiri ya, bangsa kita sendiri. Ya orang Indonesia lah begitu ya, mungkin orang Jawa juga, mungkin kalau suku sih banyak, ada Madura, ada Jawa gitu ya. Namun sesama bangsa sendiri yaitu bangsa Indonesia ya dikasih lah. Masuk yo kosong antok kan ya gak masuk gitu. Nah itu di Semolo Bahari ya, alhamdulillah sudah jalan. Kemudian persiapan nanti tanggal 2. Kenapa tanggal 2? Tanggal 1 ini ketepatan dengan hari libur. Karena hari libur ya, tanggal 1 Mei adalah hari buruh ya, kita nggak ngerjakan. Tanggal 2 itu sudah mulai pengerjaan pemugaran atap ya di daerah belakangnya Kali Sosok di Jembatan Merah Surabaya sana. Itu nanti kita juga ada deal di situ, tanggal 2 sudah mulai dikerjakan. Atapnya ini diganti, Pak. Atapnya itu ini rumah ya ukuran 10 kali 10 kira-kira begitu, jadi bujur sangkar ya, dan rumah zaman Belanda, zaman lama, zaman Londo Bien, itu atapnya sudah parah sekali, bocor, mau diganti dengan atap galvalum ya. Kemudian selain itu juga ada ganti plafon juga, perapihan rumah yang saya kira minor ya, tapi yang paling utama itu ganti atapnya. Itu kita ada deal di sana juga gitu ya. Nah, saya sebagai konten kreator dan juga ngurusi tukang juga ini bagi saya itu ngeliput hal semacam itu seneng ya. Artinya bahwa oke lah, memang ada muatan-muatan ekonomi, ada muatan-muatan bisa jualan jasa atau mungkin endorse sih belum pernah ya. Mungkin ada enggak keinginan untuk bikin toko bangunan, ada gitu ya. Ada manfaat-manfaat ekonomi yang pengen saya kenalkan, terus terang ya pengen saya kenalkan ke jenengan. Tetapi pada dasarnya saya sendiri senang sharing ke media sosial, ke internet gitu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah dan perbaikan rumah atau renovasi rumah.
karena ya seneng gitu lihat rumah bagus, bagaimana pengerjaannya. Karena saya juga pernah rumah itu nggak oke banget ya, rumah yang kebanjiran itu saya pernah merasakan. Rumah yang WC-nya mampet itu juga jadi kendala, gak enak pol ya. Entah karena WC-nya sudah full, kemudian karena dia saking rendahnya tanahnya itu jadi air itu dari jalan ya. Surabaya hari-hari ini kan banjir ya. Banjir banget ya, saya wah bersedih sekali ya, terutama di daerah Maijen Sungkono sana, Dupak itu banjir sampai tanggulnya juga jebol ya. Dan ngerasakan banjir tidak enak banget ya. Dan saya paham betul bahwa banjir ini memang tanggung jawab dua pihak, tanggung jawab pemerintah kota, pemerintah daerah, dan juga kita sendiri. Saya kira saya mendukung dengan jelas ya pemerintah kota ini dengan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penanggulangan banjir. Tapi saya pribadi sebagai warga juga harus siap-siap kalau dengan kemungkinan terburuk ya. Misalkan karena rumah tadi itu paling endek ya, paling rendah, air itu masuk ke situ semua Pak Bro, sampai masuk itu sampai mata kaki itu banjirnya itu, dan tidak enak banget ya. Akhirnya saya kalau punya keputusan begini, kalau jenengan mau ngedek rumah, mau bikin lantai 2, itu usahakan antara nolnya lantai keramik Anda itu dengan rongnya atap ya. Jadi atap kan biasanya tebalnya itu 10 cm, itu sudah tebel ya. Dengan rongnya, jadi yang paling bawah itu usahakan 4 meter minimal. Kalau bisa lebih ya. Itu kalau bisa lebih. Karena kenapa? Karena kalau enggak lebih itu ngedek, kalau semua rumah sampean itu jadi pendek karena ada pengurukan jalan, nanti siapa yang mau bongkar dek? Eman ya. Tiwas sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk ngedek, gara-gara deknya itu hanya tinggi 3,5 meter atau 3 meter, nyesel nantinya itu. Mending langsung ditinggikan, kalau bisa 5 meter sekalian, enggak masalah. Kalau 5 meter berarti kan nguatkan sepatunya, kalau bisa dipakaikan setrus dan lain sebagainya. Itu yang jadi perhatian saya ya, terutama untuk rumah yang mau rencana dek ya. Rumah di perkotaan biasanya dek, dan usahakan deknya itu tinggi. Terus apalagi tadi itu ya, kalau rumah nolnya itu gimana nentukan nol lantainya? Usahakan juga naik dari jalan ya. Jaga-jaga. Kita sih berharap bahwa pembangunan pompa semakin banyak di kota Surabaya ya. Untuk pengaliran ke sungai-sungai itu juga intens ya. Tapi juga jaga-jaga Pak Bro. Kalau misalkan jalan naik itu kan nggak enak juga, nanti rumahnya tambah pendek. Maka ada unen-unen paling umum itu, kalau misalkan sampean mau mendirikan rumah, usahakan naik 50 cm dari jalan yang paling tinggi di lokasi jenengan. Nah, saya akui bahwa jalan ini kan lomba-lombaan ya, naik sebelah sana, kemudian yang sini dinaikkan lagi. Jadi seperti itu wajar. Itu sangat wajar ya, karena memang proses pembangunan kan paling simpel biasanya adalah pembangunan jalan atau pavingisasi dan lain sebagainya itu. Nah, usahakan jalan, misalkan zaman jalannya masih rendah tetapi di ujung jalan yang lain tinggi. Nah, usahakan naik 50 cm dari jalan tertinggi di area jenengan. Itu untuk jaga-jaga supaya apa? Supaya nanti kalau ada di peninggian jalan gitu kan ndak terlalu ibaratnya itu ya jalan ya rumah kita tetap aman gitu loh. Gitu. Itu trik yang umum digunakan, dan biasa kalau seumpama di kota-kota itu orang bangun tinggi banget ini, sampai 5 meter 4,5, itu buat apa gitu ya. Belum, nanti 20 tahun ke depan itu biasanya jadi pendek gitu. Itu yang sering terjadi, dan itu banyak terjadi di area perkotaan. Oke, itu sharing-sharingnya ya, sudah cukup lama. Saya kira ini juga sebagai tes audio yang saya pisahkan. Sekarang saya rekam nih pakai pakai Zoom. Kemudian saya rekam juga dari dari OBS-nya ya. Semoga saja suaranya bisa berkenan, artinya enggak ngempet-ngempet banget ya. Saya kalau pakai mic dinamik begini biasanya itu suaranya waduh enggak masuk gitu.
Entah kenapa ya, mungkin tadi itu, mungkin ini ditenagai sama baterai. Jadi saya langsung sekarang pakai DC-nya, semoga saja tidak masalah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kamsia, syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan semuanya. Bye bye.